Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kabar kalian semua baik dan sehat. Nah, perkenalkan, nama Ibu Putri Nuraini. Ibu merupakan mahasiswa PPL dari UNS. Hari ini Ibu akan mengisi materi kalian, materi kelas 5, tema 2, subtema 2. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah dan tujuan pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini, walaupun pembelajaran pada hari ini dilakukan secara online. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang alat pernapasan manusia. Alat pernapasan manusia dimulai dari hidung, lalu ke laring, faring, bronkus, bronchiolus, lalu ke alveolus. Nah, alat pernapasan manusia ini dapat mengalami gangguan pernapasan karena beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu ada faktor fisik yang disebabkan karena kelainan pada organ pernapasan manusia sehingga menyebabkan manusia itu mengalami gangguan pernapasan. Contohnya yang terjadi pada bayi prematur yang harus diberi alat bantuan pernapasan karena ada kelainan pada organ pernapasannya, seperti itu. Yang kedua ada faktor penyakit. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan menjadi gangguan pernapasan. Contohnya ada asma, ada bronkitis, ada emfisema dan kanker paru-paru. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Jadi lingkungan yang kotor itu dapat menyebabkan kita mendapatkan gangguan pernapasan. Contohnya seperti dari asap rokok, dari asap kendaraan, dari asap pabrik, seperti itu dapat menyebabkan pencemaran udara sehingga dapat mengganggu pernapasan kita. Nah, penyakit pada alat pernapasan manusia ini bisa terjadi karena perilaku hidup manusia tidak sehat dan lingkungannya kotor. Seperti itu tadi, banyaknya pencemaran udara di lingkungan kita. Nah, sekarang kalian tahu kan apa saja faktor penyebab gangguan pernapasan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kata tanya. Bagaimana sih penggunaan kata tanya itu? Nah, di sini kita bisa menggunakan adiksimba. Apa itu adiksimba? Adiksimba adalah A merupakan apa, yaitu kata tanya menjelaskan mengenai suatu benda. Contohnya, apa penyebab gangguan pernapasan? Lalu yang kedua ada di, yaitu di mana. Di mana merupakan kata tanya yang menjelaskan mengenai suatu tempat. Contohnya, di mana kejadian itu terjadi. Lalu ada K. K itu merupakan kapan, yaitu sebuah kata tanya yang menjelaskan waktu. Contohnya, kapan kejadian itu terjadi. Lalu si. Si merupakan siapa. Siapa merupakan kata tanya yang menjelaskan mengenai nama orang atau jasa. Contohnya, siapa nama ayahmu? Mengapa? Mengapa merupakan kata tanya yang menjelaskan mengenai suatu alasan. Contohnya, mengapa asap pembakaran sampah dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Lalu ada ba. Ba yaitu bagaimana. Bagaimana merupakan kata tanya yang menjelaskan mengenai proses pengerjaan suatu, bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Itu tadi penjelasan mengenai materi pada hari ini. Pertama tadi kita sudah belajar tentang gangguan pernapasan pada manusia. Yang kedua kita sudah belajar mengenai penggunaan kata tanya. Dan semoga penjelasan materi pada hari ini bermanfaat dan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh pembelajaran pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Anak-anak jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.